Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Aulia Pradina dengan NIM 20192400026. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah UML yang saya buat itu mengenai aplikasi penjualan buku online untuk mata kuliah analisis dan desain sistem informasi berbasis objek. Oke, teman-teman, jadi seperti yang saya bilang, ini adalah yang pertama use case diagram mengenai aplikasi penjualan buku online. Di sini yang saya buat ada 3 aktor, yaitu member, pengunjung baru, dan juga sistem. Nah, untuk pengunjung baru di sini pastinya dia harus daftar dulu kemudian login. Terus untuk member dia langsung login. Kemudian di sini seperti yang teman-teman lihat ya. Ini kan ada menu pencarian. Ketika pengunjung baru sudah mencapai menu pencarian, artinya dia sudah satu frekuensi dengan member. Jadi maksudnya saya membuat ini dengan maksud ketika sudah berhasil login, si pengunjung baru sudah berhasil login, artinya dia sudah menjadi seorang member. Nah, kemudian di sini adalah menu pencarian. Menu pencarian di sini juga nggak hanya dengan satu, maksudnya mungkin ada juga aplikasi yang hanya menuliskan itu bolehnya menuliskan judul, sedangkan di sini bisa mencarinya itu bisa melalui kategorinya, bisa mencari melalui judul bukunya, kemudian mungkin di antara teman-teman ada yang tahu siapa penulisnya dan siapa juga penerbitnya. Oke, setelah dicari bukunya nanti akan tampil dan muncul 2 menu ini, tambah ke wishlist dan beli sekarang. Kemudian ini untuk tambah ke wishlist itu biasanya untuk menyimpan barang yang kita mau bandingkan dulu nih sama barang yang lain atau ada fungsi lain tersendiri di antara teman-teman. Kalau saya biasanya seperti itu. Kemudian untuk beli sekarang ini pastinya karena ingin membeli sekarang. Setelah masuk beli sekarang nanti ada 2 opsi lagi, yaitu check out dan masuk ke keranjang. Untuk masuk ke keranjang biasanya nanti ada seperti yang urutan kumpulan buku yang sebelumnya teman-teman tuh udah pernah taruh ke keranjang, jadi gitu. Jadi ketika kalian klik masuk ke keranjang nanti akan muncul kumpulan-kumpulan buku yang sebelumnya kalian pernah taruh di from masuk ke keranjang. Kemudian kalau check out langsung ke penulisan alamat. Nah, pastinya kalau udah check out udah yakin banget mau beli, dia harus include ya di sini. Include menulis alamat lengkap. Alamat lengkap, terus kemudian memilih metode pengirimannya, karena zaman sekarang itu banyak banget teman-teman, banyak banget, bahkan ada yang pengirimannya 1 hari sampai 2 hari sampai, ada yang biasanya yang semakin cepat itu semakin mahal bayarnya. Kemudian di sini juga dan memilih metode pembayaran, karena zaman sekarang ini kan udah banyak banget bank yang teman-teman pakai, atau juga uang-uang elektronik kayak Dana, GoPay, OVO, dan lain-lain. Nah, setelah mereka mengisi pilihan apa yang mereka tulis, kemudian mereka juga wajib melakukan transaksi. Nah, di sini udah poin akhirnya itu melakukan transaksi. Lanjut ke aktor sistem. Di sini ada konfirmasi pendaftaran, login member, dan login pengunjung baru. Apa sih maksudnya gitu kan? Karena di sini ketika para pengunjung baru daftar, pengunjung baru login, kemudian member itu login, nanti kan dia akan mengisikan biasanya username dan password. Siapa yang akan menentukan bahwa itu valid atau tidak, itu adalah si sistem. Jadi dia yang akan mengkonfirmasi. Kemudian di sini juga ada konfirmasi kesediaan buku. Pastinya nggak mungkin kan teman-teman kayak misalkan nih sudah ingin membeli, di situ terteranya masih ada stok 10, tapi ketika udah melakukan check out dan lain-lain baru dikabarin kalau ternyata bukunya udah habis gitu.
kan nggak mungkin ya ada yang pengen sistemnya terjadi kayak gitu. Jadi si sistem nanti akan melakukan itu untuk upgrade setiap saat mana saja buku yang sekiranya masih ada, stoknya masih ada, nanti akan di-upgrade informasi itu. Kemudian konfirmasi pembayaran, itu untuk mengkonfirmasi pembayaran yang tadi sudah dilakukan oleh pembelinya, membernya. Kemudian konfirmasi penulisan alamat, ini nanti pastikan nanti akan ada alamat yang suka salah dan lain-lain, itu akan dikonfirmasi oleh si sistem. Lanjut. Nah, di sini ada skenario-nya seperti yang tadi saya bilang. Di sini ada skenario daftar, skenario untuk use case daftar maksudnya, maaf. Untuk aktornya di sini aktor untuk pengunjung baru dan tujuannya itu pastinya untuk masuk ke dalam aplikasi sebagai menjadi member gitu. Oke. Nah, di sini ada skenario normal dan alternatif. Kenapa kayak gitu? Karena kita baca pelan-pelan. Pertama-tama yang dilakukan oleh pengunjung baru udah pasti membuka aplikasinya. Kemudian mengklik tombol pengunjung baru. Dan nanti sistem akan menampilkan form daftar pengunjung baru. Kemudian nanti pengunjung juga akan mengisi nama lengkap, email, membuat password. Kemudian setelah semuanya diisi, mereka mengklik daftar, kemudian sistem melakukan validasi email. Emailnya itu valid atau enggak? Ini emailnya ini aktif atau enggak? Kemudian nanti kalau berhasil, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa Anda berhasil daftar. Namun sebaliknya nih, di skenario alternatif ketika si sistem melakukan validasi email, dia menampilkan pemberitahuan email Anda tidak valid. Terus dia juga menampilkan kembali form daftar pengunjung baru karena ternyata emailnya nggak valid dan harus dicek ulang gitu. Oke, kita lanjut ya ke skenario yang selanjutnya. Ini untuk use case login dari aktor pengunjung baru, tujuannya untuk masuk ke dalam aplikasi. Ini masih mirip-mirip ya teman-teman, jadi kita skip. Nah, ini juga untuk login member sama. Nah, ini juga kalau di sini mencari buku melalui kategori yang itu tadi menu pencarian ya. Kemudian di sini aktornya sudah sebagai member untuk melakukan pencarian buku. Dia masuk ke menu pencarian, kemudian sistem akan menampilkan form pencariannya. Kemudian nanti member akan mengisi form pencarian dengan syarat yang ada. Syaratnya apa? Yang seperti tadi udah kita bahas ya, kategori, judul buku, penulis ataupun penerbit. Kemudian nanti sistem akan menampilkan hasil buku apa nih yang dicari. Nah, oke. Kemudian sistem juga nanti kan seperti yang saya bilang, setelah dia menampilkan hasil buku yang dicari di bagian bawah websitenya atau aplikasinya, nanti dia akan menampilkan menu tambah ke wishlist dan beli sekarang. Kita lanjut. Ini untuk use case tambah ke wishlist. Ini use case beli sekarang, masuk ke keranjang, ini bisa dilihat. Kemudian ini untuk use case check out. Ini untuk use case menulis alamat lengkap, memilih metode pengiriman dan metode pembayaran. Ini ya, ini skenario-nya. Kemudian ini untuk use case melakukan transaksi. Kemudian ini untuk konfirmasi pembayaran. Di sini itu sudah aktornya sudah sistem ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah activity diagram. Oke, kita lihat ya untuk yang activity diagram daftar. Nah, di sini membuka aplikasi pengunjung, kemudian balik lagi ke sistem, menampilkan form daftar, mengisi ketentuan dan lain-lain, validasi. Nah, di sini
validasi email dan password. Kalau misalkan iya, dia menampilkan Anda berhasil daftar. Kalau tidak, ini kita bisa lihat tidak ya, menampilkan pemberitahuan email Anda tidak valid. Oke, kita lanjut. Ini activity diagramnya untuk login. Ini itu tadi login pengunjung baru. Ini login member. Ini menu pencarian. Ini tambah ke wishlist. Ini untuk masuk ke keranjang. Ini menu alamat lengkap dan lain-lain. Ini menu untuk melakukan transaksi. Ini konfirmasi pendaftaran dan lain-lain oleh sistem pembayaran. Nah, ini dia. Lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram itu di sini pengunjung baru memasukkan persyaratan daftar ke form daftar atau form pendaftaran, ini sama aja ya. Kemudian nanti akan divalidasi, apanya yang akan divalidasi? ID-nya, kemudian emailnya, dan juga passwordnya. Oleh siapa? Oleh manajer validasi. Nah, di sini ada ini ya, ada ya, ada tidak. Nah, untuk kalau iya, kalau berhasil nih, validasinya berhasil, itu dia akan menampilkan menu berhasil. Tapi kalau tidak, dia akan menampilkan pesan email tidak valid. Oke, lanjut. Oke, ini untuk yang menu pencarian. Ini menu tambah ke wishlist, sequence diagramnya. Kemudian ini menu masuk ke keranjang. Untuk itu ini menu checkout. Kemudian ini menulis alamat lengkap, menu untuk metode pembayaran dan lain-lain. Untuk ini untuk menu melakukan transaksi. Oke, kita bahas sedikit di sini. Ini aktornya adalah member. Member memasukkan persyaratan transaksi kemana? Ke form transaksi. Kemudian divalidasi persyaratan transaksinya. Apa aja yang akan divalidasi itu ID dan jumlahnya. Kemudian divalidasi oleh manajer validasi. Kemudian nanti kalau misalkan ini berhasil, dia akan tampilkan menu transaksi berhasil. Tapi sebaliknya ketika misalkan nih dia ini salah nih, persyaratannya juga salah, jumlahnya juga salah dan lain-lain, itu nanti akan menampilkan menu transaksi gagal. Kemudian dia memasukkan ulang persyaratan transaksi, jadi dia mundur ke form transaksi. Kemudian ini konfirmasi pembayaran, ini konfirmasi penulisan alamat. Oke, ini kita udah ada di kelas diagram. Jadi di sini ini dari bawah ya. Nah, ini dia. Ini aplikasi penjualan online memiliki form daftar. Dan di sini ada manajer validasinya. Untuk apa? Untuk memvalidasi sebuah daftar, kemudian login. Ya, ini dia validasi persyaratan daftar, persyaratan login. Nah, form daftar, form login pengguna baru, dan menu berhasil itu dikelola oleh manajer validasi. Dia yang akan memvalidasi. Kemudian, nah setelah berhasil, dia akan mengakses menu utama. Nah, untuk yang ini member tadi itu yang pengunjung baru. Nah, di sini juga sama, hampir mirip. Aplikasi penjualan online memiliki login member. Kemudian ini ada manajer validasi, tapi karena ini hanya untuk yang member,
member itu kan langsung ke login ya teman-teman, nggak ada daftarnya. Dia sudah mendaftar sebelumnya. Kemudian di sini ada menu berhasil, ada sudah login member. Nah, ini login member dan menu berhasil itu dikelola oleh manajer validasi. Kemudian nanti setelah menu berhasil dia akan mengakses menu utama. Nah, kemudian setelah menu utama ini akan mewarisi menu pencarian buku, menu tambah ke wishlist, menu beli sekarang, menu masuk ke keranjang, menu checkout, menu pengiriman, dan menu transaksi. Dan yang terakhir ini ada kelas diagram dari aktornya sistem. Ini aplikasi penjualan buku online. Dia memiliki menu utama. Nah, dari menu utama ini mewarisi menu konfirmasi daftar dan login pengguna, kesediaan buku, konfirmasi pembayaran, dan menu konfirmasi penulisan alamat pengiriman. Oke teman-teman, jadi sampai situ dulu penjelasan dan presentasi saya mengenai UML atau use case diagram. Sampai sini dulu. Maaf bila ada salah perbuatan, salah sikap, dan salah kata-kata yang udah saya rangkai. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.